Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Permana dengan NPM 193510291. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas minggu kelima dasar pemrograman mobile dengan materi yaitu React Native. Pengenalan React Native. React Native adalah salah satu framework dari JavaScript untuk membantu mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS. Dalam pengembangannya, tidak memerlukan pembuatan aplikasi hybrid. React Native juga mampu mengkompilasi sebuah aplikasi ke dalam native code, baik pada Android maupun iOS. Kelebihan dari React Native yaitu yang pertama yaitu mempunyai kredibilitas yang tinggi. Framework ini telah banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti Tesla, Instagram, hingga Walmart. Selain itu, React Native juga cocok untuk digunakan oleh startup, di mana proses pengembangan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang cocok untuk pengembangan cross-platform. Selanjutnya yaitu kemudahan dari sisi teknis. Dalam proses pengembangan program juga mudah dipelajari dan diimplementasikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak memerlukan resource yang besar. Proses pengembangan yang cukup efektif dan tidak menggunakan kode program yang terlalu banyak. Cukup dengan menggunakan berbagai template yang ada. Kita hanya perlu menyalinnya saja, kemudian akan tampak hasilnya secara langsung. Di sini bisa kita lihat di website resminya React Native. Salah satu yang menarik dari React Native itu yaitu fast refresh. Ketika kode program kita save, maka secara real time perubahannya akan langsung terlihat. Facebook telah merilis React Native ini di tahun 2015 dan di-maintain hingga sampai sekarang. Inilah beberapa aplikasi yang menggunakan framework React Native, seperti Facebook, Discord, Skype, dan lain-lain. Persiapan environment. Langkah pertama yaitu menginstal Node.js yang merupakan runtime untuk menjalankan JavaScript, di mana untuk semua program JavaScript yang berada di luar browser yang akan digunakan. Langkah kedua yaitu menginstal npm atau Node Package Manager atau Yarn. Untuk proses instalasi npm akan secara otomatis dilakukan ketika kita telah berhasil menginstal Node.js, sedangkan untuk Yarn harus melakukannya secara manual. Untuk mengecek apakah npm-nya telah terinstall, kita buka command prompt, lalu tulis npm min version. Maka akan terlihat versi npm yang telah terinstall. Langkah ketiga yaitu menyiapkan JDK atau Java Development Kit. Tujuan dari pemasangan JDK adalah untuk mengkompilasi aplikasi atau perangkat lunak ke dalam sebuah bentuk APK. Langkah terakhir yaitu mempersiapkan Android SDK atau Software Development Kit. Kita install terlebih dahulu Android Studio dan di dalam Android Studio tersebut terdapat Android SDK-nya. Lalu di sini saya menggunakan IDE Visual Studio Code. Membuat project baru. Dalam proses mendevelop aplikasi menggunakan framework React Native, terdapat dua cara, yaitu menggunakan Expo CLI atau React Native CLI. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Expo CLI karena aplikasi yang kita buat masih sederhana dan belum kompleks. Jika aplikasinya sudah kompleks, maka disarankan menggunakan React Native CLI. Langkah awal yaitu di command prompt kita ketik npm install g expo CLI, lalu expo init awesome project. Ini adalah nama dari project kita.
Saya menggunakan nama project Done With It. Lalu kita cd ke nama project kita, lalu npm start. Setelah kita melakukan proses ini, maka inilah hasilnya. Ini nama project saya, itu Done With It, dan ini adalah struktur dari projectnya. Menjalankan aplikasi React Native di emulator atau real device. Terdapat dua cara untuk menjalankan aplikasi React Native. Kita bisa menggunakan Android Studio, atau kita bisa menggunakan smartphone kita dengan menggunakan aplikasi Xpogo. Saya akan menjelaskan yang pertama, itu menggunakan Android Studio. Kita buka terlebih dahulu Android Studio-nya. Setelah terbuka, kita bisa ke di sini. Saya terlihat ini ada beberapa project saya yang lama. Kita bisa buka di tools dan AVD Manager. Di AVD Manager kita bisa membuat virtual device yang baru, atau saya di sini sudah membuat virtual device-nya, jadi tinggal ditekan tombol play ini, launch this AVD in the emulator. Setelah kita tekan, maka emulatornya akan berjalan. Setelah itu saya biasanya ke app.js. Di app.js saya npm start. Setelah diketik npm start, maka saya enter, maka project ini akan dibuild dan dia akan running developer tools yang ada di localhost 19.002. Mungkin di localhostnya berbeda di setiap perangkat ya. Setelah itu maka otomatis akan terbuka di browser default kita. Kebetulan browser default saya itu Google Chrome. Di sini kita bisa lihat ada Metro Bundler, dan di sini ada nama project kita Done With It on Expo Developer Tools. Ini informasi dari emulator kita, SDK JPON, dan kita juga bisa menjalankan aplikasi React Native ini di smartphone kita dengan nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Di app.js sini ada beberapa perintah. Menekan A untuk membuka di Android, menekan W untuk membuka di web, dan lain-lain. Di sini saya coba buka di Android. Kita tekan A. Setelah ditekan A, maka secara otomatis yang ada di emulator ini dia akan mendownload Xpogo. Setelah Xpogo di-download, secara otomatis dia akan mendownload atau membuild aplikasi ini. Setelah dibuild, maka akan keluarlah tampilan seperti ini. Di sini sudah saya terlebih dahulu kotak-katik. Sini saya tambahkan teks Hello Mr. Ari. Selanjutnya di sini juga di emulator kita bisa menekan Ctrl M, dan di sini kita bisa lihat informasi dari nama project kita, beberapa menu seperti reload dan lain-lain. Dan di sini juga bisa kita mendebug aplikasi ini. Kita bisa mendebug aplikasi ini di Google Chrome dengan developer tool. Dengan menekan F12, maka akan keluarlah tampilan untuk mendebug.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi React Native di smartphone kita. Kita bisa download Xpogo di Google Play Store. Setelah di-download, kita bisa lihat di app.js. Di app.js ini ada barcode. Barcode ini bisa kita scan melalui aplikasi Xpogo, maka dia akan kurang lebih tampilannya seperti ini juga. Sekarang kita akan tes apakah aplikasi ini berjalan dengan lancar. Kita Ctrl save. Lihat, di emulatornya sudah berubah. Inilah salah satu kelebihan dari React Native. Ketika kita save, maka perubahannya akan langsung terlihat. Memahami struktur project React Native. Di sini saya akan membandingkan struktur project React Native CLI versus Expo CLI. Terdapat beberapa kesamaan antara struktur React Native CLI dan Expo. Di antaranya yaitu ada git ignore yang berfungsi untuk konfigurasi file atau folder git yang tidak perlu dimasukkan. Ada app.js, default komponen utama dalam project React Native. Ada app.json, tempat untuk edit nama aplikasi. Ada babel.config.js, konfigurasi untuk Babel, compiler dan transpiler untuk JavaScript. Lalu ada yang terakhir package.json, file tempat dependensi yang project gunakan, juga command line untuk berinteraksi dengan project. Menyimpan project React Native di repository online. Ini berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah awal kita buat terlebih dahulu akun GitHub di github.com. Kalau sudah punya akun, kita login di github.com. Setelah login, di sini terdapat tombol untuk membuat repository baru. Kita klik new. Di sini kita bisa memberikan nama repositorinya. Di sini bisa menambahkan deskripsi yang bersifat opsional. Dan di sini kita bisa memilih apakah project ini bisa bersifat public atau private. Dan ini juga bersifat opsional. Lalu klik create repository. Karena sebelumnya saya sudah membuat repositorinya, kita kembali. Dan ini repository yang sudah saya buat, tetapi saya belum membuat repository di command line atau di text editornya. Kita ke Visual Studio Code. Di terminal, kita copy saja. Kita git init, enter. Terus ini bersifat opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak. Ini kita copy lagi, enter. Lalu terakhir kita push projectnya. Setelah di push, maka dia akan meminta login terlebih dahulu.
login file. The extension GitHub want to sign using GitHub. Kita allow saja. Dia meminta login 2 kali di sini. Sukses. Buka Visual Studio Code. Kita allow. Sudah berhasil. Jika sudah berhasil, kita cek di github.com di websitenya apakah sudah masuk. Project kita ke dalam website GitHub. Di sini perubahan di app.js dan package.json belum di add, maka kita add terlebih dahulu. Git add spasi titik enter. Setelah di enter, jangan lupa menambahkan pesan commit. Di sini saya menambahkan pesan merubah informasi app dan JSON, lalu kita push. Dan sini saya beberapa kali mengalami error karena penulisan yang salah. Yang benar itu git push -u origin main. Maka repository ini akan secara online di push. Perubahan yang kita lakukan tadi, di sini pesan commitnya merubah informasi app dan JSON. Bisa kita lihat di sini ada apa saja yang berubah dari file ini. Ada yang dihapus dan ada yang ditambah. Mengenal konsep dasar komponen di React Native. React Native terdiri dari beberapa komponen, dan di sini ada beberapa komponen dasar, ada 6. Ada view, ada text, ada image, ada text input, ada scroll view, dan yang terakhir style sheet. Di sini saya contohkan di emulator. Di emulator bisa kita buka aplikasi YouTube. Komponen yang pertama yaitu view. View merupakan komponen fundamental untuk membangun sebuah UI atau user interface. View ini bisa dibilang komponen untuk membungkus apapun. Lalu ada komponen text. Text merupakan komponen untuk menampilkan teks. Di sini kita bisa lihat komponen teks COVID-19 vaksin. Lalu selanjutnya ada komponen image. Komponen image ini berfungsi untuk menampilkan gambar. Di sini kita bisa lihat gambar ilustrasi. Selanjutnya ada komponen text input untuk menginputkan teks. Di sini bisa kita inputkan teks seperti ini. Lalu ada komponen scroll view. Scroll view ketika komponennya terlalu besar, maka di sini tersedia scroll view. Scroll view kita bisa tarik ke bawah seperti ini contohnya. Lalu yang terakhir ini ada style sheet. Style sheet ini lebih kurang seperti CSS untuk memberikan style.
Membuat komponen dengan functional komponen dan class komponen. Di sini kita bisa lihat ada sintaks basic function komponen. Hal yang membedakan antara function komponen dan class komponen, kalau di function komponen di sini bisa terlihat ada export default function cat yang menandakan bahwa ini adalah function komponen. Sedangkan di class komponen sini ada export default class cat extends komponen yang menandakan bahwa ini kelas komponen, dan di awal juga ditambahkan kurung kurawal komponen. Di sini ada pertanyaan, mengapa sebaiknya kita mulai beralih ke function komponen? Hal itu dikarenakan lebih mudah dibaca dan dipahami karena menggunakan pure JavaScript function, penulisan kodenya yang lebih ringkas daripada kelas komponen, penggunaan state yang menjadi lebih mudah, penggunaan lifecycle yang lebih mudah, dan performance yang lebih baik. Demikianlah materi mengenai React Native. Apabila terdapat kesalahan kata atau maupun kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.